Nah, ini petunjuk-petunjuknya ada di sini. Itu gunanya tab help bantuan. Ya, dipakai ya. Kalau saya sih sering memakainya. Oke, jumpa lagi sobat di channel Poin Berdaya ini. Kali ini pada segmen PPO, pemanfaatan PowerPoint. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memulai PowerPoint dan belajar dasar-dasar PowerPoint. Kita mulai saja. Buka ini PowerPoint. Oh ya, PowerPoint yang saya gunakan di sini adalah PowerPoint 2016 ya sobat sekalian ya. Jadi sebaiknya kalau PowerPoint kalian masih di bawah itu 2013, 2007 itu sebaiknya segera upgrade saja ke 2016 atau kalau perlu ke 2019 atau ke PowerPoint 365. Tapi saya sendiri belum punya ini Office 365 sobat semuanya. Nah ini slide awal ya, kalau di PowerPoint dinamakan slide, kalau di Microsoft Word dinamakan halaman ya atau page. Di Excel mungkin sobat sekalian mengenal dengan istilah sheet ya atau lembar kerja. Nah, saya ingin membahas ini tab dan fungsi-fungsi menu yang ada di dalamnya. Mungkin saya akan bahas semua tapi secara ringkas ya, sehingga kita memiliki gambaran seperti apa sih PowerPoint itu. Nah, sobat sekalian, tab yang pertama yaitu tab file. Kita klik saja di sini. Di sini ada beberapa menu ya, mulai dari home, new, open dan seterusnya. Nah, untuk membuat slide baru, untuk membuat presentasi baru. Nah, ini kita menggunakan new ini. Sedangkan untuk membuka presentasi yang sudah ada, kita menggunakan open ini. Sehingga kalau kita klik open, maka di sini kita bisa membuka file-file mana yang akan kita buka di sini. Kalau tidak ada, kita cari di sini di browse. Nah, di mana kita menyimpannya? Kita sudah tahu ya, di mana kita menyimpan file-file kita. Saya cancel saja. Kemudian di sini ada save dan ada save as ya. Seperti biasa, save itu untuk menyimpan ya file yang ada, dan file itu biasanya sudah diberi nama atau sudah pernah disimpan. Untuk file baru yang baru kita kerjakan dan belum kita beri nama, maka kita menggunakan save as ini ya. Tetapi otomatis ya, PowerPoint ataupun Office yang lain, apabila kita menekan tombol save sementara kita belum pernah menyimpan sama sekali pekerjaan kita, otomatis kita terarah kepada save as gitu aja ya. Kemudian kalau kita mau mencetak ini, berbagi menggunakan share, export dan close. Oke, saya kembali lagi ke halaman ini. Nah, sobat sekalian, setelah menu tab, sekarang menu home ya. Menu home di sini ada yang namanya group ya. Kelompok atau grup. Ini namanya group clipboard, group slides, group font, group paragraph, dan group drawing serta group editing. Di setiap grup ini memiliki menu-menu seperti clipboard ini paste atau kita biasanya mengatakan paste ya. Ini ada copy, ada cut, ada format painter, semua nanti ada penjelasannya ya. Tapi kali ini saya ingin menjelaskan yang mudah-mudah saja terlebih dahulu. Nah, terutama ini new slide. Jadi kita ini sekarang slide-nya baru satu ya. Kalau kita membuat slide baru, kita bisa menekan ini ya. Kita klik ini. Kalau kita klik yang atas, maka kita menyerahkan slide kita kepada PowerPoint untuk dijadikan layout seperti apa. Nah, oleh PowerPoint kita diberi layout semacam ini. Saya ulangi ya, saya undo ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang lain. Group font ya. Group font ini adalah tempat bagi kita untuk memformat font ya, memformat font mulai dari jenis font, ukuran font,
kemudian gaya font, tebal, miring, garis bawah, berbayang atau shadow ya. Ini untuk tebal, kalian sudah tahu semua ya, miring, garis bawah, dan ini untuk shadow atau berbayang ya, bayang-bayang ya. Kemudian ini strike through ya, jadi untuk mencoret ya. Mencoret teks dengan drawing. Kita praktekkan ya sekarang. Oke, saya akan kembali ke layout judul saja. Ini layout konten. Kita kembalikan ke sini, layout title slide. Nah, di sini saya ingin membuat judul misalnya ini saya buat ketik aja. Ya, National Training of PowerPoint. Nah, mungkin kalau ini terlalu besar, kita format fontnya di sini, di grup font ini. Ini hurufnya Calibri ya, fontnya jenis Calibri. Saya ganti misalnya saya ingin relate National Training of PowerPoint. Kemudian size-nya ini ada 60, saya ganti misalnya 48. Nah, tetapi untuk mempercepat penyesuaian kita bisa menggunakan increase font maupun decrease font size ya. Bila kurang besar fontnya, langsung saja ini kita klik berulang-ulang sampai sesuai keinginan kita. Ini sudah tidak cukup. Kemudian kalau ini kurang kecil ya, ini kita turunkan fontnya sampai sesuai keinginan kita. Nah, kemudian masih ada ini ya, format yang lain. Ya, ini ada change case, merubah huruf besar kecilnya. Nah, misalnya kita buat sentence case, maka huruf depannya saja yang besar ya. Kemudian lower case itu semuanya huruf kecil, upper case semuanya huruf besar. Kemudian capitalize each word. Ini biasanya judul seperti ini. Huruf besarkan setiap kata. Nah, seperti ini. Saya pakai yang ini saja ya. Dan off ini karena kata depan saya perkecil aja O-nya. Nah, National Training of PowerPoint jadinya seperti ini. Ini bisa dirubah-rubah ya, teman-teman, posisinya gitu ya. Ini misalnya kita rubah agak ke atas, ini bisa. Caranya diklik aja dan diseret ke atas. Klik, tahan, seret ke atas. Nah, kemudian ini masih ada lagi, ada pewarnaan. Ini untuk warna font ya. Fontnya misalnya kita kasih warna apa ya? Biru. Nah, biru, kemudian ada bayang-bayang di situ agak grey, abu-abu ya. Kemudian ini adalah tempat untuk mengetik hal-hal lain. Ini klik to add subtitle ya, subjudulnya. Jadi subjudulnya misalnya ini biasanya nama pembicara ini. Nah, saya buat seperti ini saja ya. By point berdaya. Nah, ini kita format juga hurufnya. Misalnya saya pakai huruf fontnya lobster. Nah, seperti ini, kurang besar. Seperti ini. Nah, mungkin seperti ini. Kemudian ini hurufnya kita kasih warna misalnya merah dan kita kasih shadow biar manis. Oke. Nah, ini adalah grup font ya. Sedangkan ini ada grup paragraf. Nah, ini tidak saya terangkan jauh lebih panjang ya. Paragraf ini kita seperti kita ketahui untuk mengubah paragrafnya menjadi rata kiri seperti ini, rata kanan, dan rata tengah. Ya, ini sangat kita bisa pelajari nanti ya. Ini pokoknya grup paragraf. Jadi untuk mengatur paragraf segala macam ada di sini. Ya. Kemudian saya lanjut, ini ada grup drawing ya sobat sekalian, grup drawing. Nah, ini yang sangat esensial ya, grup drawing ini. Di sini ada shapes. Shape itu bentuk ya, yang bisa kita pilih ya, manapun, dan kita bisa membuat gambar-gambar bentuk ini. Contohnya ini, di sini ada rectangles, ada ovals, nah ada
rectangle tapi rounded corners ya. Jadi persegi dengan pojok-pojok yang ini bulat. Kita lihat saja ya, kita pakai yang ini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini adalah rectangle atau persegi tetapi pojok-pojoknya bulat. Nah, ini pojok-pojoknya ini ada handle kuning. Ini kita bisa atur, kita seret ke sana sedikit atau ke sana. Kalau di fullkan keluar, maka dia akan kembali menjadi rectangle. Ini belum saya lepas ya kliknya teman-teman, karena kalau saya lepas maka tulisan poin berdaya tidak terlihat. Misalnya seperti ini. Nah, ya kan? Oke, ini saya buat masuk ke dalam saja sehingga seperti kapsul ini ya. Nah, lalu ini kita beri warna, misalnya warnanya hijau. Oh maaf, shape fill ya di sini. Ini ketika ada drawing ya. Ketika drawing ini kita pilih, maka di sini muncul drawing tools. Di sini ada format, kemudian kita masuk ke shape styles group ya. Shape fill, kita isi warnanya dengan misalnya ini aja ungu. Nah, ungu dengan shape outline atau garis luar bentuknya ini kita tiadakan atau no outline. Nah, seperti ini. Nah, oke, sobat semuanya. Ini adalah drawing ya. Kemudian di sini ada arrange. Arrange itu susun ya. Susun. Jadi menyusun objek. Jadi ini namanya objek ya. Ini pun juga objek. Apapun yang bisa dipilih itu namanya objek. Kemudian arrange. Nah, di sini ada order objects, tata objek. Ini ada bring to front, ya, bawa ke depan, angkat ke atas sendiri ya, ke depan sendiri. Karena yang satu menutupi yang lain. Atau send to back, kirim ke belakang sendiri, ke paling belakang. Kemudian ini bring forward, bawa ke depan satu langkah, send forward, send backward, kirim ke belakang satu langkah. Misalnya ini kita send to back aja ya. Nah, sekarang teks poin berdaya ini menjadi berada di atasnya kapsul ini. Nah, kapsul ini mungkin kita bisa perkecil sedikit. Sekarang kita ke fungsi atau ke tab yang kedua yaitu insert ya. Ada apa saja di insert. Nah, di sini insert ini ada lagi nih slide, new slide. Kalau kita klik di sini maka akan muncul slide baru. Nah, ini adalah slide yang kedua. Kita kembali ke slide yang pertama saja. Tabel ya, table ini untuk memasukkan tabel ya. Berapa tabel, berapa kolom, berapa baris, nah, seperti ini. Oke. Saya hapus saja ini karena saya hanya ingin menunjukkan. Kemudian ini setelah tabel di sini ada pictures. Nah, ini untuk memasukkan gambar. Masukkan gambar ini dari dua sumber. Yang pertama dari perangkat ini sendiri, yaitu dari laptop atau komputer sobat semuanya, atau juga online pictures. Kalau kita terhubung dengan internet, kita juga mencari gambar secara online. Kalau dari online, dari internet, kita pilih yang ini, online pictures. Nah, di sini kita sudah terarah ke pencarian gambar, yaitu nih Bing Image Search. Cari saja misalnya logo PowerPoint. Ketik kata kuncinya ya. Kita mencari gambar apa, kita tunggu sebentar sesuai kecepatan internet kita masing-masing. Nah, ini ada gambar, kita tinggal klik lalu insert. Nah, sekarang saya punya logonya PowerPoint. Saya taruh di sini. Dan ini ada atribusi, kita bisa hapus. Nah, seperti ini, National Training of PowerPoint. Kita lanjut dulu, kita lanjut ke yang esensial. Sedangkan ini illustration, ini adalah shapes ya. Shapes adalah yang sama dengan yang ini tadi. Nah, ini drawing ini sama persis. Di sini masuk ke insert shapes, ya kan? Nah, di sini. Misalnya kita mau nambah oval. Oval itu sama dengan lingkaran. Nah, oval ini kalau kita ngedragnya atau menyeretnya ini dengan menekan shift, maka dia akan bulat sempurna, artinya diameternya sama, yang horizontal maupun vertikalnya.
Tapi saya ulangi, kalau kita tidak melakukan penekanan tombol shift, dia akan bisa menjadi oval seperti ini ya. Nah, ini sobat, text box ini penting. Text box ini kita pilih ya. Misalnya di sini. Ini tempat untuk kita menulis teks ya. Ya, namanya saja text box. Misalnya disampaikan dalam pelatihan PowerPoint nasional. Nah, ini seperti tadi. Ini kita bisa pilih font. Nah, misalnya ini kita perbesar fontnya. Nah, kita taruh bawah sini. Nah, misalnya seperti ini. Oke, ini fungsinya text box. Oke, kita masuk ke tab berikutnya yaitu desain. Nah, sobat, desain ini adalah tempat kita untuk membuat desain dari slide kita. Kalau kita mau menggunakan desain yang ada di sini, kita tinggal pilih. Kalau tidak mau ya kita membuat desain sendiri. Mungkin kita tertarik dengan salah satu desain yang ada di sini. Nah, mana yang bagus ya? Misalnya ini. Kita terapkan. Maka tadi itu menjadi seperti ini. Bagus nggak? Bagus tidaknya ya kita bisa menilai sendiri. Mungkin ini ya rata-rata bagus sih, tinggal kita suka yang mana saja. Ini desainnya seperti ini, variannya seperti ini. Variannya ini perbedaan warnanya ya. Nah, desainnya sama, variannya adalah warna. Dan mungkin masih ada lagi. Colornya kita bisa pilih seperti ini ya, bebas-bebas saja. Oke, itu desain. Saya kembali ke tanpa desain ya. Saya kembalikan ke tanpa desain seperti ini. Oke, kemudian di sini ada slide size ya, ukuran slide. Kalau kita masuk ke custom ya, ini seperti ukuran kertas yang biasanya ada di Microsoft Word ya, kita tetap saja. Kemudian ini yang penting adalah format background. Ketika kita klik format background, maka di sini muncul panel format background. Yang pertama adalah fill, isi dengan warna, yaitu warna solid. Di sini warnanya putih. Misalnya saya ganti dengan warna agak orange, seperti ini. Oke, nah itu untuk format background. Sekarang kita masuk ke transition teman-teman. Nah, transition, ini berfungsi ketika kita menggunakan slideshow. Contohnya, ini saya slideshow, saya tekan F5 ya. Saya tekan F5 di keyboard saya. Nah, ini adalah slideshow atau mode presentasi. Nah, kalau kita klik next ya misalnya, maka kita akan, nah ini adalah slide kedua kita kan tadi kosong, jadi seperti ini. Nah, kalau kita terap, ini karena apa? Karena transitionnya kita pilih yang none ini, tidak ada. Tapi kalau kita pilih misalnya seperti ini, split, nah pecah. Kita praktekkan lagi ya. Ini kita pilih split ya. Kita tekan F5 lagi. Tapi kalau di beberapa laptop kita lihat F5-nya harus pakai function apa tidak. Kalau punya saya ini pakai function. Jadi tekan tombol function atau Fn ya di sebelahnya control, tekan itu kemudian tekan F5 untuk ke slideshow. Nah, ini yang dimaksud dengan transition. Jadi transisi antar slide. Kita kembali lagi. Oke, itu transition. Kita masuk ke animation ya, sobat semuanya. Ini kita dasar-dasar saja ya. Animation ini masih tidak aktif semua. Kenapa? Karena kita tidak memilih apapun di sini. Misalnya kita pilih gambar ini, nah, maka animasinya akan muncul ya. Sekarang kita coba ya. Kita beri animasi sederhana saja, yaitu gambar PowerPoint ini, logo ini kita buat fly in. Fly in itu terbang. Nah, terbang dari mana? Efeknya ini kita pilih dari kiri misalnya. Oh, jangan dari kiri, dari kanan saja. Dari kanan.
Oke, sekarang kita coba slideshow lagi. Kalau tadi saya tekan function F5 ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja pakai ini. Nah, sama saja slideshow. Nah, kita klik. Nah, itu contoh animasi ya. Dan tentu saja kalian bisa terus mengikuti channel Poin Berdaya ini ya teman-teman untuk belajar lebih banyak lagi animasi ya atau fungsi-fungsi yang lain. Ini sekarang saya akan tunjukkan dasarnya saja. Itu animasi. Sekarang slideshow. Slideshow ini ya bagaimana kita memulai slideshow, apakah kita mulai dari awal, dari akhir. Ini jarang kita pakai ya. Sementara review ini berkaitan dengan ulasan ya mengenai ejaan, bahasa, ya, komentar dan lain-lain. Ini tidak saya terangkan ya. Kurang penting juga sih, tapi bagi orang-orang tertentu ini penting. Sekarang view-nya pun juga demikian. View itu tampilan ya sobat semuanya. Tampilannya ini lagi normal, tapi kita juga bisa pakai outline view seperti ini, slide sorter view seperti ini. Kenapa ada mode-mode seperti ini? Ini memudahkan kita saja. Misalnya ini saya, ini slide kedua ini harusnya ada di depan bukan di nomor 2. Ya udah tinggal geser gini aja. Ini memudahkan, namanya saja slide sorter ya. Jadi penyortiran slide ya. Ini view. Kemudian di sini ada recording ya. Recording kita bisa record slideshow tadi atau screenshot ya, tangkapan layar atau screen recording itu merekam ya, memasukkan screen recording set menjadi autoplay ya. Ini video dan seterusnya. Dan terakhir adalah help. Help ini jarang digunakan, tapi saya sering menggunakan. Untuk apa ya? Untuk minta bantuan, namanya saja help ya. Kalau saya klik help di sini, nah di sini ada. Ini contoh saja ya pemanfaatan help teman-teman yang jarang-jarang dipakai. Misalnya saya mau tanya bagaimana menggabungkan dua objek merge to shape. Misalnya ini, kita klik aja di sini. Apa yang muncul ini? Ada draw a picture by combining and merging shape. Jadi menggambar ya dengan menggabungkan ya, dengan mengombinasikan dan menggabungkan bentuk. Nah, saya klik di sini, maka saya dapat penjelasan di sini. Nah, ini petunjuk-petunjuknya ada di sini. Itu gunanya tab help, bantuan. Ya, dipakai ya. Kalau saya sih sering memakainya. Oke sobat, ikuti terus ya channel Poin Berdaya ini, karena di channel ini kita memiliki 3 segmen, yaitu PPO, pemanfaatan PowerPoint ya. Lalu ada POB ya, podcast orang biasa, di mana tamu-tamu saya yang saya podcast adalah orang-orang yang biasa ya. Dan yang ketiga adalah break, berita untuk direaksi atau berita untuk reaksi ya. Jadi saya mereaksi berita-berita yang terjadi di sekitar kita. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam.